Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin menjelaskan tentang metode transportasi stepping stone untuk memenuhi tugas pada mata kuliah program linear dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, ada Angelina Dwi Susanti, yang kedua ada Yohanisa Prasasti, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Alvindi Desikatama. Tujuan kami untuk menjelaskan materi ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program linear, dan yang kedua, sebagai salah satu sumber belajar materi stepping stone. Metode stepping stone merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Metode stepping stone itu merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba. Metode stepping stone ini, atau metode batu loncatan ya nama lainnya, merupakan langkah lanjutan dari salah satu metode dasar yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan solusi optimal, yaitu total biaya minimum. Metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial dan error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi secara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah metode stepping stone. Yang pertama, yaitu isi tabel awal dengan metode solusi awal. Yang kedua, pilih sebarang sel kosong untuk diisi dengan syarat akan membentuk loop yang berakhir dan berawal pada sel kosong, di mana sel yang masuk hanyalah sel yang akan diisi. Yang ketiga, beri tanda plus pada sel kosong. Tempatkan secara bergantian tanda plus dan tanda minus pada setiap kotak pada jalur tertutup yang baru saja dilalui. Jadi ketika kita sudah membentuk loop, lalu kotak pertama itu kita akan beri tanda plus, lalu kotak kedua akan kita beri tanda minus, dan itu secara bergantian sampai dengan kotak terakhir seperti itu. Yang keempat, hitunglah indeks perbaikan dengan menambahkan biaya unit yang ditemukan di setiap kotak berisi tanda plus, dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak berisi tanda minus. Nah, yang kelima, yaitu ulangi langkah ketiga hingga langkah keempat sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal sudah tercapai. Namun, jika belum, terus ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jalur stepping stone yaitu yang pertama, arah yang diambil, baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam tidak menjadi masalah dalam pembuatan jalur tertutup. Jadi, semisal kita memberi arah searah jarum jam atau kita memberi arah berlawanan jarum jam, jadi ke arah kiri, itu tidak menjadi masalah dalam pembuatan jalur tertutup. Nah, yang kedua, hanya terdapat satu jalur tertutup untuk setiap sel yang kosong. Yang ketiga, jalur tersebut hanya mengikuti sel yang terisi, kecuali pada sel yang kosong sedang dievaluasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode stepping stone ini. Kelebihan metode stepping stone adalah pengerjaannya sederhana karena mengevaluasi sel kosong untuk indeks perbaikan. Kekurangannya yaitu yang pertama, cara pengerjaannya membutuhkan ketelitian, terutama dalam menentukan hasil dari perhitungan biaya-biaya sel kosong. Yang kedua, untuk menghitung indeks perbaikan bagi pemecahan tertentu, dalam metode stepping stone harus mencari jalur terpendek untuk setiap sel kosong. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal menggunakan metode stepping stone. Langkah pertama yaitu menentukan alokasi dengan menggunakan northwest corner, maka dapat dihasilkan sebagai berikut. Nah, ini tabel soalnya ya. Tabel soalnya kita kerjakan dulu menggunakan northwest corner. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu memilih kotak. Ini kan kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 kotak. Nah, lalu kita memilih kotak yang paling pojok kiri atas, yaitu 25 ya. 25 ini kan antara 60 dan 100, maka dari itu kita pilih yang bisa
memasukkan semuanya, tapi masih bisa dikurangi oleh yang sini maupun yang sini. Kalau saya masukkan 100, itu kan 60 tidak bisa mengurangi 100 ya. Jadi kita masukkan yang 60-nya. Jadi 60 kita masukkan sini. Bentar. Kita isi sini 60. Jadi ketika kita pindahkan semua 60-nya ke sini, maka yang bawah sini jadinya kosong ya. Jadi kita isi X di sini. Lalu ketika ini udah terisi 60, maka yang 100 ini menjadi 40 ya, karena 100 dikurangi 60 dia menjadi 40. Tinggal 40. Lalu setelah itu kita cari lagi kotak yang paling pojok kiri, yaitu yang mana? Yang 10 ini ya. Yang paling 10 ini berarti kan ini bentuknya seperti ini pojoknya. Jadi yang paling pojok kiri atas kan ini yang 10. Jadi 10 itu antara 120 dan 40. Maka kita pilih yang 40 karena 120 bisa dikurangi yang 40. Seperti itu. Jadi kita masukkan 40 di sini. Nah, sehingga ininya menjadi kosong ya, karena 40-nya semua udah dipindahin ke sini. Nah, kita cek 60 ditambah 40 berarti dapat 100, dan 60 ini 60, jadi pas ya. Lalu 120 dikurang 40, karena udah dimasukin 40 berarti tinggal 80. Nah, selanjutnya ada 4 kotak ya tinggalan, kita pilih yang paling pojok kiri atas lagi. Berarti mana? Berarti 25. 25 ini antara 80 dan 70. Berarti kita pilih yang 70. Kita pilih yang 70, berarti ini kosong ya, karena udah dipindahin semua. Lalu 120 ini karena 70 sudah dipindahkan ke sini, maka tinggal 10 ya, karena 80 dikurangi 70 itu 10, berarti ini tinggal 10. Nah, kita lanjutkan. Ini antara yang kotaknya tinggal 2, kita pilih yang paling pojok kanan atas lagi, berarti yang 15 ya. 15 ini kita tinggal 10 dan 60, berarti kita pakai yang 10. Jadi 10 kita masukkan semua di sini. Kan habis. Berarti tinggal yang kotak yang 24 ini, berarti 60 ini tinggal dia 50. Karena dikurangi 10 ya. Lalu 50 ini karena tinggal satu kotak, maka 50-nya kita masukkan ke sini semua. Seperti itu. Nah, kita cek dulu apakah hasilnya benar. Nah, 60 ini yang di bawah sini 60 benar. Lalu yang ke samping sini 60 40. Dan 60 tambah 40 berarti 100. Berarti jumlahnya udah 100 ya. Lalu yang sini. Yang sini ke bawah ada 40 70 10. Berarti jumlahnya 120 udah benar ya. Lalu dan yang ke samping sini 70 udah benar. Lalu sini langkah ke sini dia 50 juga sudah benar, dan ke sini 10 tambah 50 60. Berarti sudah benar semua ya untuk mengisi tabel ini. Lalu selanjutnya dari langkah Noteware Corner kita hitung hasil dari tabel yang sudah dialokasikan tadi ya. Yang pertama itu ada tabel 1A dengan 60 dikalikan 25. Jadi ada 60 dikalikan dengan 25, itu hasilnya adalah 1500. Lalu yang kedua ada tabel 1B. Ini 1A ya, 1A. Lalu ada tabel 1B itu 40 dikalikan 10. 40 dikalikan 10 itu berarti 400 ya, 400. Lalu selanjutnya ada tabel 2B. 2B itu nilainya 70 dikalikan 25. 70 dikalikan 25. Itu adalah 1875. 1875. Lalu yang ketiga ada tabel 3B. Itu adalah 10 dikalikan 15. Hasilnya itu adalah 150. Lalu selanjutnya ada yang terakhir ada tabel 3C. Itu
50 dikalikan 24. 50 dikalikan 24. Itu hasilnya adalah 1200. Nah, jumlah ini semua kita jumlahkan untuk menentukan hasil akhirnya dari metode Northwest Corner. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah 5000. Nah, jadi hasil dari Northwest Corner dengan cara Northwest Corner ini adalah 5000. Seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan perhitungan dari tabel sebelumnya. Nah, di sini ada tabel baru yang nilai-nilai biayanya ini kita peroleh dari perhitungan NWC sebelumnya ya. Di sini di tabel ini ada 4 kolom yang kosong. Nah, kita akan mencari perhitungan pada kolom-kolom yang kosong ini. Jadi, di tabel ini yang kosong kan 1C, A2, 2C, 3A. 1C, 2A, 2C, dan 3A. Nah, di sini kita akan merumpamakan kolom-kolom yang kosong itu seperti air. Kemudian kolom yang memiliki biaya itu seperti batu. Nah, batu-batu ini akan kita jadikan tuh kayak perlompatan gitu. Jadi nanti setiap perbelokan kolom kita harus berbelok seperti ini ya, di 1C. 1C kan kosong. Nah, kita menapaki batu yang berisikan nilai di sini. Nah, kemudian harus berbelok arah, tidak boleh lurus. Nah, berarti ke sini. Karena di sini kan harus berbelok berlawan arah, jadi ke sini. Nah, di sini kan ada kolom yang kosong, berarti kita tidak boleh ke sini. Berarti ini salah. Harusnya langsung menapaki batu yang berisikan nilai, kemudian belok lagi. Nah, di sini kan ada biaya, jadi kita bisa menapaki batu ini. Terus kembali ke kolom yang awal. Kemudian di sini kita akan menambahkan nih, plus minus plus minus. Jadi dari awal kolom tuh mulainya dari plus minus plus minus plus minus plus minus seperti itu. Kemudian dari looping ini, perputaran ini kita mendapatkan 1C itu sama dengan ini yang kita ambil nilai di kotak kecil ini. Berarti awalnya adalah 1C itu sama dengan 13, kemudian ini 10. 10-nya ini dia minus, jadinya ditulis min 10. Ke bawah plus 15, kemudian min 24. Hasilnya adalah min 6. Nah, kita hapus dulu. Kita akan ke kolom 2A. Ke 2A ini berlawanan arah, berarti kan ke sini. Nah, ini berarti harus belok ke sini. Sini dan ke sini. Nah, mudah. Kemudian kita menambahkan plus minusnya. Harus plusnya itu diawali di kolom yang kosong. Ini plus minus seperti ini. Kemudian langsung kita hitung, berarti itu A2 sama dengan dimulai dari nilai 20 plus 20, berarti plus 20, kemudian min 25, kemudian plus 10, kemudian min 25. Hasilnya adalah min 20 ya. Min 20 ini. Nah, kita hapus lagi. Jadi kita berulang-ulang sampai kolom-kolom kosong ini dihitung seperti itu. Kemudian di yang belum tuh 2C. 2C berarti perputarannya kemana? Nah, ke sini. Sini belok lagi, belok kembali ke kolom awal. Seperti tadi, dimulai dari plus, minus, plus, minus. Langsung kita
cari hasilnya tuh berarti 2C itu sama dengan dimulai dari plus 15, ditulis plus 15, kemudian min 25, kemudian plus 15 min 24. Hasilnya adalah min 19 ya. Selanjutnya hapus dulu. Selanjutnya adalah kolom 3A ya. 3A. Oh ya, kita ini dulu ya. Perputarannya dulu. 3A berarti ke berlawanan arah ke sini. Kemudian karena ke 2B nanti kan harus belok. Ke 2A tuh gak boleh, berarti langsung ke 1B. Nah, ke sini. Gitu ya. Dimulai dari plus, minus, plus, minus. Diperoleh 3A itu mulai dari plus 30. Ditulis 30 min 15 plus 10 min 25. Hasilnya sama dengan 0. Nah, dari keempat perhitungan tadi, nilai negatif paling kecil itu berapa? Berarti kan dari min 6, min 20 sama min 19 itu kan paling kecil tuh min 20. Nih, min 20. Nah, min 20 itu di mana? Di A2. Jadi, sebelumnya kita hapus dulu. Jadi, perhitungannya itu nanti di sini. A2 sini. Jadi, perputarannya mulai dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Seperti tadi, plus, minus, plus, minus. Nah, di sini kita mencari nilai biaya yang paling kecil, tetapi di nilai yang minus ini. Yang minus kan di sini kan, sini, di sini, dan di sini. Jadi antara biaya 60 dan 70 itu yang terkecil yang mana? Berarti kan 60. Nah, 60 ini nanti kita akan memasukkan ke 4 kolom ini. Jadi gini, kita hapus dulu. Jadi gini, 60 tadi kan dia sini tadi plus, sini min, plus, min. 60 dikurangi 60 kan hasilnya 0. Terus di sini kan 0, terus ditambah 60 tadi berarti kan 60. Terus 40 plus 60 berarti kan 100. Kemudian 70 minus 60 hasilnya 10. Nah, dari 4 kolom ini hasilnya 0, 60, 100, dan 10 itu biaya yang baru. Nah, tetapi di penilaian yang tadi, di sini tadi, masih ada nilai-nilai yang negatif. Jadi ya kita harus melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, seperti itu. Nah, di tabel baru ini kita mendapatkan biaya baru lagi pada perhitungan sebelumnya. Nah, di sini ada 4 kolom lagi yang belum kita hitung ya. Jadi itu nanti yang kita hitung 1A, 1C, 2C, 3A. Kita awali di 1C ini. 1A ya, maaf. Berarti kita mulai perputarannya berlawanan arah, berarti ke sini. Kemudian belok ke sini, ke atas, dan kembali ke kolom yang kosong tadi. Jangan lupa awalnya harus plus, minus, plus, minus, plus, minus. Seperti ini. Langsung kita hitung, berarti 1A itu sama dengan
plus 25 min 20 plus 25 min 10. Di sini hasilnya 20 ya. Kita hapus dulu. Langsung ke 1C seperti ini. Langsung kita kerjakan, lompat ke 1B, lanjut langsung ke 3B. Kembali. Di sini plus minus plus minus. Plusnya dimulai dari kolom yang pertama. Langsung diperoleh 1C sama dengan plus 13 min 10 plus 15 min 24. Nah, hasilnya adalah min 6 ya. Min 6. Lanjut ke kolom 2C. 2C berarti perputarannya hanya di sini ya, ke sini. Seperti langkah-langkah sebelumnya. Diawali plus min plus min. Jadi langsung kita hitung 2C itu sama dengan plus 15 min 25 plus 15 min 24. Hasilnya sama dengan min 19. Nah, tinggal satu kolom lagi. Jadi di kolom 3A. 3A ini berarti tinggal ke sini, seret. Ini, sini, ke sini, dan kembali ke kolom awal. Jangan lupa plus min plus min. Langsung kita hitung, berarti A3 itu sama dengan plus 30 min 15 plus 10 min 20 ya. Dia sama dengan 20. Sama dengan 20. Benar ya, 20. Ya. Nah, kita hapus dulu panahnya. Sini. Dari nilai-nilai yang kita dapatkan tadi, yang ini nilai negatif paling tinggi kan min 19. Jadi yang kita cari mulai berarti di kolom 2C ini. 2C itu di mana? 2C itu di sini ya. Nah, kita mencari perputarannya. Jadi seperti tadi, berarti ke sini, ke sini. Nah, seperti tadi, plus min plus min. Jangan lupa, berarti kan yang kita lihat tuh yang biaya terkecil dari yang min-min ini. Berarti kan yang paling kecil mana? Yang 10. Nah, nilai 10 ini harus dimasukkan ke keempat kolom ini. Jadi kalau di sini kan 0, 0 plus 10 sama dengan 10. Jadi biaya barunya adalah 10. Nah, di sini 10 min 10 berarti dia sama dengan 0. Di sini 10 plus 10 sama dengan 20. Terakhir 50 min 10 hasilnya 40. Nah, biaya-biaya baru ini jadi 2B itu 0, 3B itu 20, 2C itu 10, kemudian 3C adalah 40. Nah, kita cek lagi di perhitungan ini tadi masih ada minusnya enggak? Karena masih ada minusnya, berarti kita harus lanjut ke perhitungan selanjutnya.
Selanjutnya, karena penilaian sebelumnya masih ada nilai negatif, kita melanjutkan perhitungan selanjutnya. Berarti di sini ada tabel yang nilai-nilainya baru dari perhitungan sebelumnya. Di sini kita harus mencari perhitungan dari 1A, 1C, 2B, dan 3A. Nah, kita mulai dari 1A ya. 1A berarti dia arahnya berlawanan ke sini. Nah, di 2B dia tidak bisa karena dia kosong, jadi harus ke sini ya. Nah, ke sini dia ke atas nggak bisa, harus ke bawah. Sini, sini, ini. Nah, kembali ke kolom awal. Sini arahnya perputaran arah kan sedikit banyak ya, jadi jangan sampai lupa awalnya itu plus, kemudian min, plus, min, plus, min. Nih, langsung kita hitung 1A. 1A sama dengan plus 25 min 20, betul? Kemudian plus 15 min 24, kemudian plus 15 dan min 10. Hasilnya adalah 1 ya. Iya, 1. Nah, ke kolom selanjutnya. Kita hapus dulu. Berarti perhitungan yang kolom 1C. 1C berarti dia ke sini. Langsung ke bawah sini, lompat ke sini, nah sini. Jadi hanya 4 kolom ya. Dimulai dari plus, min, plus, min. Nah, udah langsung ke perhitungannya 1C ya. 1C dia sama dengan plus 13 min 10 plus 15 min 24. Di sini 1C hasilnya min 6. Min 6. Tuh. Lanjut. Lanjut ke 2B. 2B ya, betul. 2B berarti dia perputarannya langsung ke selanjutnya 2B. 2B berarti perhitungannya sini, sini. Nah, seperti ini. Dimulai dari plus, min, plus, min. Diperoleh berarti 2B sama dengan plus 25 min 15 plus 24 min 15, hasilnya adalah 19. Nah, yang kolom terakhir adalah 3A. 3A berarti dia ke, nah kalau ke sini berarti kan harus belok ke sini, kosong berarti harus di sini. Nah, dia kan nggak bisa lagi, berarti arahnya nggak ke situ, jadi arahnya nanti langsung ke sini. Maaf, bentar. Berarti ke 3A langsung ke sini. Ke sini nanti langsung ke atas ini. Nah, dia bisa langsung ke sini dan kembali ke kolom awal. Kolom awal plus, min, plus, min, dihasilkan A3 sama dengan plus 30 min 24 plus 15 min 20. Dihasilkan 1. Nah, dari sini masih ada minusnya ya. Minusnya kan ini masih ada nilai yang negatif. Nah, min 6 ini berada di 1C. Berarti yang harus kita kerjakan itu nanti 1C ini. Kita hapus dulu panahnya tadi. Nah, sini
Berarti perputaran dari 1C itu mana saja? Nah, dari sini ke sini, lanjut ke sini dan ke atas. Kita mulai dari plus, min. Jangan lupa, perhatikan kita dari 4 kolom ini, dari perputaran ini, yang memiliki biaya dinilai negatif itu kan ini dan ini. Nah, dari 100 sama 40 ini, biaya terkecil adalah 40. Nah, berarti 40 ini dimasukkan ke 4 kolom tadi. Jadi hasilnya berapa? Langsung ya, berarti di sini kan 0. Berarti di 1C itu 0 plus 40 berapa? 40. Di 1B 100. Karena min berarti 100 min 40 itu 60. Kemudian di 3B 20 plus 40 sama dengan 60. Kemudian 40 min 40 itu sendiri berarti hasilnya 0. Seperti itu. Nah, lagi-lagi di perhitungan ini dan ini kan masih ada nilai negatifnya. Berarti harus ke perhitungan tabel berikutnya lagi, seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan perhitungan sebelumnya. Di sini ada tabel baru yang berisi berisi biaya baru lagi. Jadi, kolom-kolom yang akan dihitung adalah 1A, kemudian 2B, 3A, dan 3C. Kita awali dari kolom yang kosong 1A. Berarti arahnya ke sini seperti perhitungan sebelum-sebelumnya. Sini. Nah, dimulai dari plus min. Berarti 1A itu berapa? 1A plus 25 min 20, kemudian plus 15 min 13, hasilnya adalah 7. Nah, selanjutnya di kolom 2B ya. Ini hapus dulu. 2B berarti perhitungannya arah ke sini. Sini ya. Kita mulai plus min. Langsung saja berarti 2B itu sama dengan plus 25 min 15 min plus 13 min 10. Hasilnya adalah 13. Lanjut ke kolom 3A. Nah, 3A berarti dia arahnya ke sini ya. Ke sini, kemudian ke arah sini. Karena kebelok ke 1A nggak bisa, berarti ke 1C. Kemudian ke sini. Seret, langsung ke 2A. Kembali ke kolom awal. Pertama kan di 3A berarti di sini plus min mengikuti arah panah. Nah, gini. Jadi diperoleh 3A itu sama dengan berapa? Berarti plus 30 min 15, kemudian ke atas plus 10 min 13, kemudian ke bawah plus 15. Langsung ke 2A min 20. Dia hasilnya adalah 7 lagi. Terakhir kita ke kolom 3C ya. 3C. 3C berarti kita ke arah awalnya ke sini, langsung ke sini. Kemudian ke sini. Nah, 4 kolom ya. Kita awali dari plus min. Kemudian 3C berarti sama dengan
plus 24 min 13 plus 10 min 15 hasilnya adalah 6. Nah, dari perhitungan ini tadi, karena perhitungan ini tadi ya, ini sudah tidak ada minusnya, jadi kita langsung mencari biaya totalnya dari biaya-biaya ini. Seperti itu. Berarti langsung biaya total ya. Biaya total. Tulisannya. Nah, berarti Z itu berarti, nah, yang dihitung awalnya dari sini ya, 60 kali 10 plus yang ini 40 kali 13 plus yang ini 60 kali 20 plus ini 10 kali 15 plus 60 kali 15. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Hasilnya itu 3.370. Nah, dari perhitungan stepping stone-nya ini kita peroleh biaya totalnya 3.370. Nah, nilai optimal dari metode stepping stone adalah ini tadi. Nah, seperti itu penjelasan pada metode transportasi menggunakan stepping stone ya. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.